Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini akan membahas materi tentang kesehatan reproduksi. Yuk kita simak bersama. Kesehatan reproduksi itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan dari kesehatan reproduksi itu ada 4. Ke-1, meningkatkan kemandirian perempuan, khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksi. Yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan. Yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. Dan yang keempat, menciptakan dukungan laki-laki dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup kesehatan reproduksi. Masa konsepsi, adanya perlakuan sama antara janin laki-laki ataupun perempuan, adanya pelayanan ANC, adanya persalinan, nifas dan BBL yang aman. Pada masa bayi dan anak, di mana bayi dan anak ini perlu adanya pemberian ASI eksklusif dan penyapihan yang layak, dan pemberian makanan dengan gizi yang seimbang, imunisasi, serta adanya pencegahan dan penanggulangan kekerasan kepada anak. Dan tak lupa diberikan pendidikan sesuai dengan usianya. Lalu pada masa remaja ini perlu adanya pemberian gizi yang seimbang, informasi kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan sosial, mencegah ketergantungan narkoba, perkawinan usia yang wajar, dan adanya pendidikan serta peningkatan keterampilan. Pada masa usia subur, adanya pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi, adanya penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan, serta pencegahan terhadap PMS ataupun HIV/AIDS. Lalu pada masa usia lanjut ataupun lansia, perlu adanya perhatian terhadap menopause ataupun andropause, perhatian terhadap kemungkinan penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan metabolisme tubuh, gangguan morbiditas dan osteoporosis, serta adanya deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara merawat organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan? Di mana yang perempuan ini yang pertama harus menjaga kebersihan terutama saat datang bulannya ataupun haid, di mana perempuan ini harus sering mengganti pembalut, celana dalam dan yang lainnya. Lalu yang kedua ini mengganti celana dalam 2 kali sehari gitu, karena jika terlalu lembab akan beresiko kepada organ intimnya. Lalu yang ketiga, membasuh alat kelamin menggunakan tisu setiap kali buang air. Lalu selanjutnya untuk laki-laki, yang pertama mandi secara teratur, melakukan sunat dan juga mengganti celana dalam 2 kali sehari. Selanjutnya adalah materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama, faktor demografis ekonomi seperti pelayanan kesehatan yang kurang memadai, rumah terpencil, kemiskinan, dan pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan reproduksi. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan reproduksi ataupun membangun puskesmas kecil di lingkungan masyarakat setempat. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan seperti adanya praktek tradisional dan pernyataan banyak anak banyak rezeki. Pernyataan tersebut harus disertai dengan pengetahuan orang tua yang memadai mengenai kesehatan reproduksi yang harus diterapkan kepada anak, bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu perlu dilakukan sejak dini untuk mencegah penyakit yang dapat menyerang alat-alat genitalnya. Yang ketiga, faktor psikologi seperti rendah diri, tekanan dari luar, ataupun kekerasan di lingkungan keluarganya. Hal tersebut dapat menyebabkan anak kurang memperhatikan kebersihan reproduksinya, sehingga penyakit pun akan lebih mudah menyerang alat-alat genitalnya. Untuk yang terakhir yaitu faktor biologis, mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi ataupun kecacatan yang terjadi sejak lahir.
Kecacatan yang terjadi sejak lahir dapat menghambat dalam membersihkan ataupun merawat organ-organ reproduksinya. Maka dari itu, perlu saran dari dokter bagaimana cara merawat ataupun menjaga alat-alat genitalnya agar penyakit tidak mudah menyerang. Selanjutnya, masalah-masalah kesehatan reproduksi pada manusia. Yang pertama, masalah kesehatan reproduksi pada wanita. 1. Endometriosis. Endometriosis terjadi saat jaringan yang seharusnya melapisi dinding rahim tumbuh di luar rahim. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri di perut, punggung, pendarahan berat saat menstruasi, dan penurunan kesuburan melalui kerusakan sperma atau sel telur. Yang kedua, sindrom ovarium polistik. Sindrom ini menyebabkan wanita sulit hamil, juga menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat mempengaruhi ovulasi. Yang ketiga, penyakit menular seksual. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik anal, vaginal, gonore, sifilis, dan penyakit lainnya. Yang keempat, kanker. Sel kanker bisa tumbuh di mana saja pada tubuh, termasuk di sekitar rahim, leher rahim, indung telur, atau vagina. Yang kelima, fibroid rahim, yaitu tumbuhnya tumor jinak di bagian atas atau bagian dalam otot rahim. Tumor ini bisa membesar menyebabkan pendarahan, berat selama menstruasi, nyeri saat buang air dan seks, serta sakit punggung. Kedua, masalah kesehatan reproduksi pada pria. Pertama, varikokal, yaitu pembengkakan pembuluh darah yang dapat membuat testis mengering yang dapat menyebabkan pria tidak subur. Hal ini diduga terjadinya akibat perubahan temperatur pada testis yang tidak normal. Yang kedua, infeksi. Infeksi yang dialami oleh pria juga berpotensi menyebabkan luka yang menghalangi jalan sperma. Beberapa infeksi yang dapat menyebabkan kondisi tersebut adalah epididymis dan beberapa infeksi menular seksual lainnya. Yang ketiga, masalah ejakulasi. Kondisi yang terjadi saat air mani justru masuk ke dalam kantong kemih dan bukannya keluar melalui penis saat Anda sedang ejakulasi. Hal ini terjadi karena berbagai kondisi kesehatan yang dialami, contoh penderita diabetes. Yang keempat, gangguan antibodi yang merusak sperma. Yang kelima, tumor. Penyakit kanker dan tumor dapat mempengaruhi organ reproduksi pria secara langsung melalui kelenjar yang memproduksi hormon reproduksi. Yang keenam, ketidakseimbangan hormon yang bisa menyebabkan pria tidak subur. Yang ketujuh, masalah kromosom. Masalah kromosom ini terjadi pada pria yang lahir dengan 2 kromosom X dan 1 kromosom Y. Padahal normalnya seorang pria lahir dengan 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Yang selanjutnya adalah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari masalah-masalah kesehatan reproduksi pada manusia. Yang pertama, minum air yang cukup. Yang kedua, menjaga kebersihan area genital. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, membatasi rokok dan alkohol. Yang kelima, tidur yang cukup. Dan yang keenam, menjaga pola dan asupan makanan.